Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Yuk, ayo, ayo. Halo Kak Rizka. Halo Kak Meli. Halo Halo adik-adik. adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Pastinya luar biasa. Puji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ayo kita ikuti Kakak Meli dan Kakak Eva untuk Goyang. Silakan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kak Rizka, itu tadi kan lagunya supaya kita bertumbuh, kita harus apa ya? Baca kitab suci, doa tiap hari. Berarti sekarang waktunya kita Mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa bertumbuh dan diberkati. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa merupakan tingkah langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kaulah yang berkuasa. Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau, Allah yang hidup. Yesus, Kau mengasihi kami. Haleluya.
adik-adik semuanya tutup mata, tangannya dilipat, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami berdoa, kami berserah kepada Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuat, yang bergerak untuk menolong kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, beri ketenangan di saat kami mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama boleh termeterai di dalam hati kami dan boleh kami lakukan hari lepas hari. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Semua yang siap katakan amin. Shalom, bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa bukan? Karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Untuk itu, anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang luar biasa. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, lipat tangannya, buka telinga kanan, buka telinga kiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu Kak Novi mau tanya, di sini adik-adik ada yang suka sama buah-buahan nggak? Kak Novi masih belum lihat tangannya. Yang suka sama buah-buahan bisa angkat tangan. Oke. Nah, buah kesukaan Kak, ini Kak Novi mau cerita. Buah kesukaan Kak Novi adalah buah jeruk. Siapa yang suka buah jeruk? Angkat tangan lagi. Oh, banyak ya anak-anak yang suka buah jeruk. Kalau kita kupas buah jeruk, misalkan bayangkan ini ada jeruk dikupas, itu ada apanya? Ada buahnya. Kalau buahnya dibuka lagi, ada apanya? Ada bijinya. Nah, adik-adik tahu nggak? Di dalam Alkitab juga diceritakan tentang benih atau biji. Ada yang sudah tahu kisahnya? Kalau belum tahu kisahnya, Kak Novi mau bercerita. Di suatu hari ada seorang petani. Tahu ya, petani itu tahu ya. Petani membawa sekantong biji. Dia berjalan. Nah, benihnya itu yang pertama, benihnya itu jatuh di tanah di pinggir jalan. Kira-kira benih yang jatuh di pinggir jalan itu tumbuh nggak? Menurut kalian tumbuh nggak? Benih yang jatuh di pinggir jalan itu tidak tumbuh. Karena apa? Karena benih yang jatuh di pinggir jalan akan diinjak-injak oleh orang dan dimakan oleh burung. Dan yang kedua, petani itu jalan lagi, benihnya itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kira-kira benihnya tumbuh nggak? Benihnya tumbuh, tapi tidak bisa tumbuh tinggi. Karena apa? Ketika dia mau tumbuh tinggi, dia terhimpit oleh batu-batu. Akhirnya kalau dia terhimpit dengan batu-batu, ia akan layu dan mati. Dan di tanah yang ketiga, petaninya berjalan lagi, benihnya ini jatuh di tanah yang berduri. Kira-kira kalau benih yang jatuh di tanah berduri, tumbuh nggak? Benihnya tetap tumbuh, tetapi ketika dia mau tumbuh tinggi, benihnya itu tumbuhannya ini akhirnya apa? Mati. Karena apa? Karena juga terhimpit oleh semak berduri. Dan yang keempat, petani itu jalan lagi, jatuh di tanah yang subur. Kira-kira kalau benih yang jatuh di tanah yang subur, kira-kira tumbuh nggak? Pasti tumbuh. Benih yang tumbuh di tanah yang subur akan tumbuh tinggi, tumbuh lebat, dan berbuah banyak. Apa sih maksud dari firman Tuhan ini? Ada 4 jenis tanah tadi ya. Yang pertama, yang benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Yang ketiga, benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Dan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu mengibaratkan, menceritakan, benih itu disimbolkan di sebuah firman Tuhan. Dan tanah itu diibaratkan sebagai hati
manusia, hati Kak Novi, hati anak-anak, hati kakak sekolah minggu. Nah, seperti itu. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan, dia akan dimakan, diinjak-injak dan dimakan oleh burung. Nah, ketika firman Tuhan disampaikan, adik-adik tidak mau mendengarkan. Adik-adik waktu firman Tuhan disampaikan, diceritakan, adik-adik lebih memilih untuk bermain gadget, atau telepon teman, atau main game online. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Tadi Kak Novi bilang kan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu, dia akan tumbuh tetapi tidak bisa tinggi, tidak bisa bertumbuh tinggi. Karena apa? Dia terhimpit. Ketika firman Tuhan disampaikan, adik-adik mendengarkan tetapi tidak mau melakukan. Nah, contohnya seperti apa? Ketika firman Tuhan disampaikan, tidak boleh mencontek, tidak boleh mencuri, tidak boleh nakal. Nah, tapi adik-adik tidak mau melakukannya. Ya, benih yang ketiga, benih yang jatuh di semak berduri. Tadi Kak Novi bilang kan, benih yang jatuh di semak berduri bisa tumbuh tetapi tidak bisa besar. Karena apa? Terhimpit oleh semak duri. Nah, sama seperti ini. Firman Tuhan disampaikan, adik-adik mendengarkan, tetapi ketika adik-adik mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, itu adik-adik melupakan firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan tidak tertanam di dalam hati. Dan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah, benih yang jatuh di tanah yang subur itu seperti firman Tuhan disampaikan, adik-adik mendengarkan, dan adik-adik merenungkan di dalam hati dan melakukan apa yang Tuhan firmankan, seperti yang diceritakan oleh bukan hanya Kak Novi, mungkin guru-guru sekolah minggu, atau Bapak Pendeta, atau mungkin ibu guru di sekolah. Nah, bagaimana adik-adik sekarang? Pilihannya ada di tangan adik-adik masing-masing. Bisa mau seperti apa? Mau seperti tanah yang di pinggir jalan, atau di tanah yang berbatu, atau yang di semak duri, atau mau pilih yang di tanah yang subur. Semua ada pilihan di tangan adik-adik semua. Firman Tuhan, jika firman Tuhan disampaikan, adik-adik mendengarkan, renungkan itu siang dan malam, serta lakukan. Nah, Kak Novi mau ajak adik-adik bernyanyi satu lagu, kalau masih ingat. Ada di langkahku, ada di hidupku, kan selalu bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, nah, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Kenapa selalu bertumbuh ya? Kita harus menjadi anak Tuhan yang mau berbuah. Oke. Nah, sekian firman Tuhan yang boleh Kak Novi sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap adik-adik semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Novi kan? Gimana ceritanya? Bagus tidak? Bagus, makanya kalau kita menjadi anak Tuhan yang mau diberkati oleh Tuhan itu, kita harus mendengarkan firman Tuhan dan bisa melakukannya. Ya kan Kak Mari? Betul. Ya. Adik-adik mau hadiah tidak seperti biasanya? Kalau mau hadiah, adik-adik harus menjawab, mengirim tantangan yang kakak-kakak akan berikan. Untuk kelas Sakius, tantangannya adalah menyanyi lagu
baca kitab suci, doa tiap hari, dinyanyikan di video ya. Untuk kelas Daud, Untuk Daud menyebutkan kitab-kitab di perjanjian baru, yaitu dibaca dan disebutkan ya, tidak boleh dinyanyikan. itu loh, Matius, Markus, Lukas. Kayak gitu ya contohnya. Terus untuk Di video, Oh di iya, video. video. Untuk kelas Yehuda nanti ada teka-teki silang ya. Cering. Adik-adik, kalau mau tambah poin, adik-adik harus terus mengirim tugas-tugas tantangan ini. Namanya tantangan itu tidak kita sukai, tapi kita belajar untuk menantang setiap tantangan kita supaya kita menjadi pemenangnya. Amin. Ya, kita bisa melihat adik-adik poin sampai minggu ini. Ya. Untuk Natal sekolah minggu kita tanggal berapa Kak Meli? Tanggal 20 Desember ya. Puji Tuhan. Dan itu saja ibadah kita akan akhiri, kita akan berdoa, kita mau pulang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh melakukan ibadah pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kami semua boleh diberkati Tuhan lewat pujian, lewat firman Tuhan yang boleh kami persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.